Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Asrullah dan rekan saya Saya Vivi Kuroto Aini. akan mempresentasikan materi mengenai masyarakat madani. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh masyarakat madani. Fungsi yang pertama yaitu fungsi dasar negara. Masyarakat madani merupakan konsep yang mengacu pada masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik negara. Sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi, maka masyarakat madani seharusnya melakukan fungsi-fungsi dasar negara sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi legislasi, di mana masyarakat madani diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik.
Masyarakat madani diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap pembuatan kebijakan publik dan ikut serta dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi eksekutif, di mana masyarakat madani diharapkan dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat madani juga diharapkan dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi yudikatif, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Masyarakat madani juga diharapkan dapat membantu memperkuat sistem peradilan melalui pengawasan terhadap kinerja lembaga peradilan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan di mana masyarakat madani diharapkan dapat memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga negara secara aktif, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara dan kebijakan publik. Di sini kita masuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi persatuan negara. Fungsi-fungsi persatuan negara tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, membangun kesadaran nasional, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan negara. Masyarakat madani juga diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Poin yang kedua yaitu mempromosikan keragaman budaya, di mana masyarakat madani diharapkan dapat menghargai dan mempromosikan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan kebudayaan negara kepada masyarakat lain, serta dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menghargai keragaman budaya. Selanjutnya yaitu mengatasi konflik sosial, di mana masyarakat madani diharapkan dapat mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara mengadopsi pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Masyarakat madani juga diharapkan dapat menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana dan memecah belah persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan, di mana masyarakat madani diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati perbedaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat interaksi antar masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya kerjasama dalam membangun bangsa. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Fungsi yang ketiga itu ada fungsi sistem negara. Poin pertama, fungsi pemilihan umum, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan memilih calon pemimpin yang memimpin integritas dan kompetensi yang tinggi. Poin kedua ada fungsi kontrol sosial, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta memperkuat lembaga kontrol sosial seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat. Poin yang ketiga ada fungsi advokasi, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan. Masyarakat madani juga dapat diharapkan menjadi pelopor perubahan sosial yang positif dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Poin yang terakhir ada fungsi monitoring, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan publik dan menggunakan anggaran negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi jalannya program dan kegiatan pemerintah serta mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai. Fungsi yang keempat ada fungsi tujuan negara.
yaitu poin pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan juga budaya, serta dengan memperkuat kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Poin yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu masyarakat madani harus diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendukung pendidikan yang berkualitas serta memperkuat kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan kemampuan masyarakat. Poin yang ketiga, ada meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu masyarakat madani diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi perilaku hidup bersih dan serta mendukung kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Poin yang terakhir ada meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, yaitu masyarakat madani diharuskan dapat berperan aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan terhadap lembaga pengawasan pemerintahan serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang apa saja peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan visi Pancasila yang kelima. Untuk peranan yang pertama itu memberikan landasan filosofi yang kuat. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup yang mengakui pentingnya nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya Pancasila sebagai landasan filosofis, maka pendidikan akan diarahkan untuk membentuk karakter dan moral yang memperkuat pada setiap individunya, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Untuk peran yang kedua itu menumbuhkan kesadaran sosial. Konsep keadilan sosial dalam Pancasila mempunyai arti penting dalam pembentukan kesadaran sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diimplementasikan dalam membentuk kesadaran sosial pada peserta didik mengenai kepentingan berkontribusi dalam membangun keadilan sosial di lingkungan sekitar. Lanjut, kita masuk ke peranan yang ketiga, yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan. Keadilan sosial dalam Pancasila hanya dapat terwujud dengan adanya semangat kebersamaan dan gotong royong di kalangan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk semangat kebersamaan pada siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial dan kerja bakti. Dan peranan yang terakhir, yaitu menumbuhkan keterampilan sosial. Dalam mewujudkan keadilan sosial, seseorang harus memiliki keterampilan sosial yang baik, seperti kemampuan dalam berkomunikasi, kerjasama, dan memahami kebutuhan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dari pembahasan yang telah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.
Masyarakat madani juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai. Masyarakat madani juga dapat berperan dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan negara, serta memperkuat sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian, masyarakat madani juga dapat berkontribusi positif dalam membangun Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Kemudian, Pancasila juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini penting sangat karena pendidikan yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila akan mampu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan berkeadilan. Sekian pembahasan mengenai masyarakat madani dan peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan isi sila kelima Pancasila. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.